Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzki bin Arif dari Forum News Network. Seperti janji saya kemarin, kita akan melanjutkan perbincangan tentang modus kecurangan pemilu, dan kali ini kita fokus bagaimana terjadi penambahan DPT atau yang disebut namanya DPT abal. Pada Pilpres 2019 lalu yang dipersoalkan adalah 17,5 juta DPT abal. Masih bersama dengan pakar IT, Bung Agus Maksum. Assalamualaikum, Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Herzki. Kita lanjutkan kemarin ya, janji kita soal siap. 17,5 juta itu gimana ceritanya itu yang lalu, dan bagaimana nanti kita omongin bagaimana kira-kira tahun 2024. Iya, jadi begini Mas Herzki. 17,5 juta DPT abal-abal berkode khusus ini kan lahir juga karena adanya Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang melahirkan berbagai macam DPT yang kita sebut sebagai DPT abal-abal palsu, yang intinya adalah DPT itu ada di dalam list tapi sesungguhnya nggak ada orangnya, sehingga kemudian dicetak surat suaranya. Nah, surat suaranya itu kan berarti nggak terpakai karena orangnya nggak ada, sehingga kemudian nanti itu bisa digunakan untuk kecurangan di luar TPS. Dan itu kan terbukti, Mas Herzki, di Malaysia sebelum terjadi Pilpres itu begitu banyak beredar surat suara. Nah, ini mohon dicek lagi YouTube, itu ada banyak. Bahkan juga tidak hanya di Malaysia, itu ada banyak sekali surat suara yang sudah beredar sebelum terjadinya pencoblosan, itu beredar di mana-mana. Itu ada banyak sekali videonya, dan saya ini juga maksudnya mendapatkan untuk banyak pemilih Indonesia di Malaysia ya, bukan pemilu di Malaysia ya? Iya, pemilih Indonesia di Malaysia. Jadi itu terbuktikan, dan itu banyak sekali kemudian terbuktikan keberadaan adanya surat suara, tapi surat suara itu tidak berada di tangan penyelenggara pemilu, gitu. Dan itu saya tengarai, dan itu berasal dari adanya DPT-DPT yang sengaja diciptakan abal-abal itu. Nah, salah satunya DPT abal-abal itu ada banyak, ada ganda. Nah, ganda itu sudah sering diurus sehingga saya tidak fokus kepada data ganda, dan sudah ada yang mengurus. Nah, yang belum pernah diurus itu adalah namanya data invalid, DPT invalid. DPT invalid itu, Mas Herzki, jadi sebenarnya sangat simpel. Nah, DPT itu kan disusun berdasarkan namanya NIK, nomor induk kependudukan, yang sudah berfungsi sebagai single ID number kan, dan NKK, nomor kartu keluarga itu. Nah, NIK dan NKK itu ada nomenklaturnya. Artinya ada aturannya yang dibuat oleh Permendagri dan ada kode-kodenya. Nah, itu saya sebenarnya simpel saja untuk mencari DPT yang kita sebut abal-abal itu tadi, yang tidak ada pemilihnya itu, yang tidak ada orangnya itu, yaitu apabila ada DPT dengan kode NIK atau NKK, ya, NIK atau NKK, di mana kode itu tidak terdapat di dalam nomenklatur peraturan Permendagri dalam membuat NIK. Nah, nomenklaturnya itu seperti ini ya, kita tampilkan ya. Ini nomenklatur yang dibuat oleh Permendagri, ya, Permendagri nomornya itu 137 tahun 2017. Nah, ini mengatur tentang NIK. Jadi setiap warga negara itu kan punya nomor induk kependudukan, itu pasti punya NIK. Kalau dia berada di Aceh, pasti NIK-nya diawali dengan 11. Nah, kita lihat di sini, NIK itu dimulai dari 11, kemudian 12, 13, tidak ada 10. Nah, 10 itu berarti nggak ada. Kemudian kita lihat di sini sampai kepada Kepulauan Bangka Belitung 19. Lalu masuk ke angka berikutnya itu 20-nya nggak ada, yang ada 21. Begitu juga 30 tidak ada, langsung ke 31. Begitu juga 40 tidak ada, langsung kepada 51. Ya, tidak ada 50 juga, 40 nggak ada, 50 nggak ada, begitu juga. Jadi 60 juga tidak ada. Itu kode provinsi. Nah, sekarang kita lihat pada DPT yang saya temukan, yang saya laporkan ya. Ada DPT invalid itu ya, sebanyak totalnya ya, DPT invalid itu, rekap data invalid 5 provinsi itu ada 18 juta, Mas Herzki, yang kayak begitu tadi.
Nah, lalu kemudian ada juga file data yang berkode khusus, yaitu DPT tidak wajar berkode khusus, jumlahnya 17,5 juta. Nah ini, ya ini. Nah ini, 17,5 juta. Nah, terdiri dari dia mana dia tanggal lahirnya 01, 07 itu sebanyak 9 juta, kemudian 31 12 atau 31 Desember 5,3 juta, dan tanggal lahir 01 itu 2,3 juta. Nah ini Mas Hersu, ya pada awal kita laporkan itu KPU-nya menanggapinya seperti ini. Dia KPU itu mengeluarkan pengumuman resmi yang kemudian mengatakan data 17,5 juta DPT diduga bermasalah, laporan BPN 02 tanggal 1 Maret, berarti sudah kita laporkan, itu dianggap sebagai hoak pemilu. Jadi ini dianggap sebagai hoax pemilu. Jadi kita melapor bukan di follow up, tapi kemudian justru membuat pengumuman meme seperti ini dan mengatakan ini sebagai hoax pemilu. Nah lalu kemudian kita urus lagi, kenapa kok dianggap hoax pemilu, sehingga kemudian kita jelaskan tentang data itu bahwa ini adalah benar-benar data tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena kemudian saya tampilkan data seperti ini, Mas Hersu. Nah, jadi data itu kemudian sebanyak 190 juta itu kami baca ke dalam sebuah superkomputer, sehingga kemudian bisa kita baca dan kemudian muncullah grafik seperti ini. Nah, grafik seperti ini aneh dalam pembacaan orang-orang statistik. Dan saya juga melihat aneh, kenapa kok ada data yang tadi itu, yang kita laporkan sebagai yang tidak wajar itu, dia 20 kali lipat dari data wajar. Kemudian yang ini yang 1 Juli, ini yang 31 Desember, ini yang 0101 atau tanggal 1 bulan 1. Nah, data ini setelah kemudian KPU mengatakan hoax, maka kemudian kami bertanya kepada pakar statistik, namanya Dr. Muhammad Ato. Beliau adalah pakar statistik dari ITS, kepala lab aktuaria statistik ITS, itu kemudian memberitahukan, oh itu tidak wajar, karena cara membaca datanya adalah jumlah data seluruhnya, yaitu 190 juta, itu dibagi dengan 365 hari. Itu data wajarnya, dan itu berarti data wajarnya cuma yang ini semua ini. Nah, ini sekitar 520 saja. Nah, kok ini ada data yang aneh sampai 20 kali lipat, 10 kali lipat, dan 5 kali lipat, pada anehnya itu kan simetris. Ada di tengah, ada di pinggir kanan, ada di pinggir kiri. Jadi dipilih kan gitu, dipilih. Lalu kemudian setelah kita tanya-tanya, oh iya, data itu menurut Dukcapil dan juga menurut KPU adalah dijelaskan bahwa itu orang-orang yang tidak tahu tanggal lahirnya diberi tanggal itu. Nah, lalu kemudian kita telusuri, oh iya betul, memang ada. Tetapi setelah kita tanya ke sana kemari, ke sekian banyak pakar, itu menyebutkan ada, tapi jumlahnya nggak segitu. Kalau ada orang yang tidak tahu tanggal lahirnya, itu orang-orang yang kemungkinannya lahir tahun 60 ke atas. Ya. 60, 50, 40, berarti itu nggak banyak. Jadi kalau lahirnya sama dengan ketika di tanam pohon asem di depan rumah gitu kira-kira ya. Ya, sama seperti gunung meletus. Gunung meletus kan gitu ya. Tapi kan, pada saat itu. Iya, tapi kan itu yang kalau 60 ke bawah nggak mungkin seperti itu ya. Saya sendiri kan 60 udah punya tanggal lengkapnya itu. Ya, jadi ini yang kemudian menjadi waktu itu perbincangan dan kemudian menjadi diskusi yang kita dengan KPU secara serius. Dan sebenarnya Mas Hersu, KPU mengakui secara offline diskusi dengan Pak Feryan itu mengakui, dan bahkan Pak Feryan itu almarhum ya, itu mengatakan, oh saya akan cari siapa yang membuat ini dan akan saya pecat gitu. Ini diskusi offline gitu ya. Tapi saya tidak tahu ketika kemudian resmi itu selalu mengatakan itu wajar gitu. Wajarnya di mana? Beliau selalu mengatakan, KPU juga mengatakan bahwa ini data, ini bukan hanya di pemilu sekarang saja katanya. Nah ini tanggapannya khusus ya. Nah jadi Mas Hersu, akhirnya DPT 17,5 juta itu akhirnya KPU mengakui tidak hoax.
Apa artinya tidak hoax? Ya setelah diskusi dengan kita, dia menerima data itu dan kemudian dia melakukan verifikasi dan ini mengeluarkan bukunya. Buku yang kemudian penyelesaian laporan BPN 02 dugaan DPT bermasalah di 6 provinsi dan diantaranya itu adalah tentang DPT 17,5 juta. Jadi klarifikasi pertama KPU mengatakan bahwa data itu sudah ada sejak tahun 2014 katanya ini. 2014 itu bahkan jumlahnya 20 juta. Nah, kalau di tahun 2019 itu sekarang turun jadi 17,5 juta katanya, itu sudah turun katanya kan gitu. Jadi pertama bahwa KPU mengatakan hoax itu itu tidak benar, tidak hoax berarti karena kemudian ada datanya dan kemudian harus diverifikasi dan KPU harus melakukan verifikasi. Nah, namun verifikasinya itu menurut saya konyol. Konyolnya itu kenapa? Karena begini Mas Hersu, jadi data tidak wajar itu kan banyak sekali. Lalu kemudian saya breakdown ke dalam TPS-TPS. Jadi kemudian akhirnya setelah diskusi ketat itu KPU mengakui dan mau melakukan pengecekan ke TPS-TPS. Nah, terjadi kesepakatan antara Pak Feryan dengan saya. Oke, kalau gitu Anda yang tentukan TPS mana yang dicek, lalu saya akan menyiapkan tim. Oke. Nah, akhirnya kemudian saya breakdown. Nah, breakdown saya itu adalah seperti ini. Saya akan tampilkan. Nah, seperti ini. Di TPS kayak begini ini ada TPS mengatakan TPS 5 Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, Tulungagung, Jawa Timur. Ini ada ratusan ya, ada ratusan DPT bertanggal lahir sama kayak gini. Ini lihat 01 01 01 01 01 01. Kemudian ada lagi nih di Sukabumi. Itu ada ada ratusan juga. Nah, jumlahnya satu TPS itu bertanggal lahir 0101 itu ratusan. Nah, totalnya kemudian sebentar. Nah, saya tunjukkan yang kemudian ini titik yang kemudian saya minta untuk kemudian, nah ini dia. Nah, ini yang kemudian kesepakatannya saya tunjukkan. Ini Pak Feryan, tolong dicek. Ada di Bangkalan TPS 5 Desa Genteng, ada satu TPS 228 orang dalam satu TPS itu tanggal lahirnya sama. Ada di Bangkalan juga di Kokop, Desa Durian, kemudian apa? Ini titik-titiknya ada 223 orang yang tanggal lahir yang sama, yang kemudian itu saya tunjukkan nih totalnya sekian ini, mohon dicek. Nah ini, jadi totalnya ada 19.427 TPS di Jawa saja. Ini Mas Hersu ya, ini di Jawa saja itu ada TPS yang seperti itu ada 19.000. Nah, tolong TPS-TPS itu dicek. Nah, setelah kemudian saya tunjukkan itu, maka KPU tidak bersedia melakukan pengecekan ke situ. Maka kemudian tidak terjadi kesepakatan. Ya, saya juga bagaimana kan kita ini mau mengecek dan saya sudah tunjukkan konsentrasi angka-angka itu di TPS-TPS itu tidak wajar. Bagaimana mungkin dalam satu TPS itu jumlah pemilihnya 250, lalu yang bertanggal lahir sama 238. Ini kan kita bisa bayangin Mas Hersu ya, itu kan satu TPS itu satu RT. Nah, satu RT itu kok bisa ada orang di dalam satu RT itu 238 tanggal lahirnya sama semua. Itu kan nggak masuk akal. Bagaimana ibu-ibu itu berkencanan atau bapak-bapak sama ibu-ibu berkencanan, ayo kita nanti melahirkan sama-sama pada tanggal itu dan itu terjadi di banyak desa gitu, ada 19.000 kan nggak masuk akal. Nah, karena wajarnya itu kan cuman ya jumlah DPT dibagi 365 hari, artinya DPT-nya katakanlah 250 dibagi 365 hari, ya cuman satu. Yang DPT, yang tanggal lahirnya itu pasti beda-beda. Kalaupun kemudian ada yang sama, itu mungkin 2-3 aja, 2-3 aja, 1-2-3 aja, nggak mungkin kemudian sampai ratusan itu. Itu kan berarti tidak wajar. Nah, itu KPU pada waktu itu, akhirnya dia nggak bersedia setelah saya perlihatkan itu. Dan kemudian mereka melakukan pengecekan di luar kesepakatan saya, mengambil tim bukan dari BPN, tapi mengambil tim Gerindra. Nah, Gerindra yang ada di daerah-daerah, nah dia juga nggak tahu kan, pokoknya itu kan diminta oleh KPU kan gitu. Dan lalu kemudian apa yang dilakukan pengecekan? Dia itu mengecek dan kemudian mencari
Ya, mencari tanggal-tanggal yang wajar di beberapa TPS. Jadi dari 17,5 juta itu dia itu hanya melakukan pengecekan itu hanya 2092 TPS yang dilakukan Coktas. Jadi dari apa itu namanya, dari 17,5 juta itu cuma itu, dan itu akhirnya kemudian ketemu beberapa yang kemudian dicoret gitu ya. Tapi intinya yang saya anggap konyol adalah dia menemukan orang bertanggal lahir 31 Juli. Ya pasti ada kan? Pasti ada dong. Pasti ada. Tapi ya cuma 1-2. Kemudian dia menemukan orang yang bertanggal lahir 1 Januari. Ya pasti ada. Kan saya bilang, itu ada 520.000 orang yang bertanggal lahir 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember. Lalu kenapa kok Anda hanya memfoto 2-3 orang saja? Lalu jawaban Anda terhadap kenapa kok jumlahnya 20 kali lipat itu mana? Kan harusnya Anda memverifikasi, bukan hanya 1-2, membuktikan bahwa ada orang yang bertanggal lahir 1 Juli. Oh ya ada, itu kan bukan jawaban dari pertanyaan kita. Jawaban dari pertanyaan kita adalah mengapa jumlahnya 20 kali lipat? Mengapa di dalam satu TPS bisa terjadi 228 orang bertanggal lahir sama, kan gitu. Lalu jawabannya kembali lagi kepada jawaban standar, itu adalah orang-orang yang tidak tahu tanggal lahirnya, lalu diberi tanggal lahir yang sama. Loh, iya, masa iya ada orang yang bertanggal lahir sama dalam satu RT itu jumlahnya sekian banyak, ya kan gitu. Dan itu terjadi pada angka-angka mereka yang lahirnya itu tahun 90-an, Mas Hersu. Ya. Nggak masuk akal lah jadi ya. Nggak masuk akal. Jadi disitulah kemudian bertahannya mereka itu hanya tetap bertahan pada bahwa itu adalah orang-orang yang tidak tahu tanggal lahirnya. Dan bahkan untuk memperkuat itu, saya itu aneh. KPU itu melakukan FGD, mengundang pakar-pakar dari luar negeri, dari Filipina, kemudian dari Vietnam, kalau dari Thailand, untuk kemudian mendiskusikan itu. Kesimpulannya apa? Bahwa di negara lain juga ada, bahwa ada orang-orang yang tidak ada tanggal lahirnya, lalu diberi tanggal lahir khusus. Nah, loh ya ada, itu kan nggak ada masalah. Kenapa? Kenapa mesti harus melakukan FGD? Bahwa itu kita kan juga sepakat. Yang kita persoalkan itu jumlahnya. Kenapa bisa sampai 20 kali lipat? Apakah orang itu ada atau tidak? Maka mohon dicek kepada TPS-TPS yang sudah saya tunjukkan itu. Nah, KPU tidak bersepakat dan tidak mau. Nah, lalu dia tidak melakukan pengecekan pada titik-titik yang saya tunjuk. KPU melakukan pengecekan pada TPS yang saya tidak tahu, tetapi yang jelas kemudian yang dicek itu hanya mereka yang memang tanggal lahirnya ada di tanggal itu, ya kan gitu. Tapi tidak membuktikan 20 kali lipat itu mana apa jawabannya, kan gitu. Malah saya menemukan sendiri gitu. Saya menemukan sendiri jawabannya itu, Mas Hersu. Oke. Jadi dari situ Anda sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa KPU sendiri pada waktu itu tidak bisa membantah klaim yang Anda sampaikan gitu, dan ya, tidak bisa. Dan data abal itu nyata gitu ya. Jadi nyata. Ya. Oke, nah apakah modus semacam ini itu akan terulang lagi pada Pilpres 2024, dan bagaimana Anda menyimpulkan bahwa itu mungkin terjadi lagi? Satu, itu berasal dari jawaban KPU resmi terhadap data itu. Nah, ini nggak tahu bisa terlihat atau enggak nanti ya. Nah, itu kurang terlihat bahwa ya, KPU mungkin Anda bantu nanti ditampilkan aja screen. Itu di tahun 2014 ada. Jumlahnya lebih besar, yaitu 20 juta. Lalu di tahun 2019 ada 17,5 juta. Lalu kemudian cara membuat DPT-nya masih menggunakan undang-undang yang sama, maka kemungkinan akan ada, walaupun mungkin ya karena kita sudah persoalkan kayak begini nanti modusnya berubah, ya kan, karena nanti kita bisa lihat lagi. Tapi persoalannya ini, Mas Hersu, dan perlu diperhatikan oleh kita semua adalah bagi kita nanti itu tidak mudah bisa mendapatkan data mentahan ini. Kenapa? Karena setelah peristiwa ini, Mas Hersu, setelah peristiwa saya membongkar ini dan kemudian membawa ini kepada persoalan-persoalan itu kemudian DPT ini ditutup, NIK-nya itu ditutup 8 angka, sehingga kemudian kita tidak bisa menemukan tanggal lahirnya. Nah, jadi tantangan kita di 2024 itu adalah bagaimana
kita bisa memperoleh data DPT itu lengkap dan kemudian DP4 itu lengkap supaya bisa kita analisa. Nanti kalau kita tidak mendapatkan DPT-nya mentahan itu, maka kemudian maksudnya DPT mentahan itu adalah data awal yang bisa kita baca secara menyeluruh NIK-nya. Nah, ini nanti akan kesulitan kita. Dan itu sudah terbukti di dalam pilkada setelah Pilpres 2019 itu ditutup 8 angka, sehingga kemudian ini sebagai penyebab nanti orang-orang akan kesulitan misalnya melakukan penelitian seperti yang saya lakukan, karena kemudian kita tidak mendapatkan angka. Ini tantangan di tahun 2024 adalah seperti itu. Nah, ini harus dilakukan juga gugatan ini supaya kemudian data itu pihak-pihak yang terkait itu kemudian bisa mendapatkan itu. Jadi yang nutup siapa, Mas Agus? KPU menutup. Jadi NIK-nya itu 16 angka itu ditutup 8 angka. Sehingga kemudian angka-angka itu yang kita gunakan untuk kemudian untuk meneliti dan menyelidiki itu. Nah, kalau ditutup kan sama dengan kemudian kita tidak bisa melakukan penelitian, ya kan gitu. Nah, ini tantangan di tahun 2024 adalah itu, ini mesti dipahami. Nah, sehingga kemudian tadi kan pertanyaannya adalah apa indikasinya akan terulang? Ya itu tadi. Nah, pernyataan resmi KPU di dalam jawaban itu sudah ada di 2014, lalu berulang di 2019. Lalu undang-undangnya di tahun 2024 menggunakan tahun 2019. Lalu kemudian ada modus di mana kemudian kita membongkar-bongkar kayak gini kan karena kita bisa mendapatkan NIK. Melihat NIK-nya, yaitu data mentahnya itu kan diberikan kepada kita. Nah, lalu sekarang aturan yang baru di pilkada kemarin ya setelah Pilpres itu ditutup 8 angka. Sehingga ini menyulitkan kita untuk bisa menelusuri yang kayak begini, ini tantangannya. Sehingga kemudian, lah kok saya melihatnya loh kok malah ditutup. Apa KPU itu tidak memerlukan lagi masukan dari masyarakat untuk memperbaiki DPT? Bukankah kemudian KPU itu selalu minta masukan dari masyarakat agar DPT-nya itu clear kan gitu. Nah, kira-kira itu Mas Hersi ya. Nah, implikasi dari DPT abal ini apa, Mas? Nah, ini Mas Hersi. Sampai H-3 Pilpres itu 17 April. H-3 itu tanggal 14 April, saya datang ke KPU. Menagih soal 17,5 juta ini supaya dihapus. Nah, KPU mengatakan tidak bisa dihapus karena kami sudah melakukan penelitian di antara 17,5 juta data itu tidak semuanya abal-abal katanya. Kami meneliti sekitar 2.200 itu hanya beberapa ratus 2.200 itu hanya beberapa ratus yang akhirnya ternyata bisa dicoret karena abal-abal. Nah, saya kemudian bilang, loh, lah Anda menelitinya cuma 2.200, lah kan saya mengajukannya 17,5 juta. Anda juga harusnya mengecek 17,5 juta dong, sehingga kemudian ada yang kemudian seperti 2.200 itu yang Anda hapus itu pasti ada. Wong Anda itu hanya ngecek 2.200 saja ada yang akhirnya kemudian dicoret kok. Yang 17,5 juta kenapa nggak dicoret? Belum lagi yang DPT invalid 18 juta di luar yang berkode khusus ini kan gitu. Nah, pada saat hari H-4 itu DPT masih belum ditetapkan. Lalu kemudian tapi tetap mengatakan bahwa tidak bisa dihapus. Lalu kemudian di situ itu lengkap Mas Hersu. Jadi komisioner KPU ada, BPN ada, tim sebelah itu timnya Pak Jokowi apa ya namanya saya lupa itu juga ada. Saya presentasikan Pak KPU ya mohon direkam ini. Kalau ini tidak dihapus, maka ini itu akan bisa digunakan untuk kecurangan. Nah, kecurangan itu apa? Itu kemudian saya presentasikan. Saya presentasikan di depan KPU, direkam, di depan komisioner KPU, BPN, dan juga tim pemenangan Pak Jokowi. Bahwa kalau data ini tidak dihapus, maka data berkode khusus ini akan bisa digunakan untuk membuat kecurangan. Bagaimana kecurangannya? Modus kecurangannya itu adalah DPT berkode khusus itu ya baik 17,5 juta maupun data yang lain yang tadi itu yang 10, 20, 30 itu kan juga berkode khusus berarti. Itu bisa di-query. Di-query itu kemudian digunakan untuk mengklaim secara digital pada saat kemudian terjadi quick count.
Nah, jadi quick count itu kemudian bisa menarik data-data itu berasal dari TPS-TPS mana, lalu kemudian dia bisa dengan cepat mengklaim kemenangan. Jadi ini akan rawan terjadi klaim kemenangan melalui quick count dengan data-data yang tersedia ini. Lalu kemudian yang kedua, data-data ini itu kemudian setelah klaim kemenangan, maka kemudian nanti perhitungan realnya itu akan menyesuaikan dengan klaim yang sudah dibuat itu, sehingga kemudian nanti data ini itu bisa diolah, lalu kemudian dengan olahan data yang berasal dari DPT abal-abal berkode khusus, baik 17,5 juta maupun 10, 20, 30 itu, lalu mereka akan tahu mana TPS-TPS yang harus diubah. Nah, TPS yang harus diubah itu kan kemudian sudah tersedia kardusnya kotak kardus, sehingga kemudian formulasinya itu kemudian bisa dilakukan penyesuaian antara data quick count atau data hitung yang kemudian ditampilkan itu dengan hitung manual berjenjang. Kenapa? Karena proses hitung manual berjenjangnya, ya, karena kemudian proses hitung manual berjenjangnya dia tahu mana TPS-TPS yang harus diubah karena formulasinya sudah dibuat kan. Jadi itu semacam kemudian membuat planningnya kemudian dia tahu, oh yang diubah itu TPS sana, TPS sana, TPS sana, TPS sana. Nah TPS sana, TPS sana itu lalu menggunakan apa? Surat suara yang tadi itu, yang tidak ada pemilihnya. Lalu dicoblos-coblos, lalu kemudian dia tahu mana kotak-kotak yang harus diubah. Nah kotak-kotak suaranya pun juga sudah disiapkan, hanya kotak kardus. Jadi itu gunanya DPT abal-abal, di mana DPT itu ada di dalam list DPT di mana tidak ada orangnya. Surat suaranya tidak dipakai, lalu digunakan pada saat hitung manual berjenjang itu, yang jaraknya kan 1 bulan itu, 17 April sampai 21 Mei, dan itu banyak terbukti di video. Di YouTube silahkan dicari, ada banyak sekali. Jadi, nah itu bahayanya DPT abal-abal itu. Jadi sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa DPT abal-abal ini bukan hanya persoalan kesalahan input atau kesalahan administrasi, tapi memang terencanakan ya, sudah direncanakan. Terencana. Ya. By design, bahkan by desainnya mulai dari undang-undangnya, ya kan? Ya. Nah, jadi saya mengatakan ini by desainnya mulai dari undang-undangnya. Undang-undangnya memberi peluang untuk terjadinya pembuatan DPT abal-abal. Yang mana DPT abal-abal itu, simpelnya saya ulangi lagi, adalah DPT ada di dalam list tapi tidak ada orangnya. Sehingga kemudian nanti dicetak surat suaranya. Nah surat suara inilah yang sudah terbukti di pemilu Indonesia di Malaysia jatuh kepada tangan-tangan orang bukan penyelenggara pemilu. Di Indonesia juga banyak, silahkan dicari videonya, banyak sekali. Nah itulah yang kemudian kita harus mulai sekarang perhatikan ini. Perhatikan, jangan sampai kemudian ada DPT abal-abal. Jadi kalau DPT-nya 120 juta atau 190 juta, ya benarlah 190 juta dan dicetak hanya 190 juta itu plus berapa yang ada di undang-undang itu. Kalau kemudian terjadi kerusakan, jangan sampai kemudian ada surat suara yang melebihi lalu jatuh kepada pihak-pihak tertentu, dan itu kan kemudian digunakan 1 bulan loh Mas Hersu, terjadi hitung manual berjenjang itu, kotak suara itu bisa mampir kemana-mana, dan banyak sekali kemudian surat suara dibongkar itu kan, ada banyak sekali kan. Nah itulah modusnya. Jadi mengapa kemudian kita perlu perhatikan itu. Waduh, ini lepas dari kecurangan itu saya jadi salut banget ya buat mereka. Mereka merencanakannya sangat detail. Ini bukan lagi terstruktur, sistematis dan masif ya, tapi ini betul-betul apalagi terencana untuk terstruktur, ya, sistematis dan masif ya. Kejahatan yang sangat sempurna ini ya. Dan ini bahaya sekali, dan dengan cara seperti ini saya kira, dan ini kita kan pasti menduga nggak jauh-jauh siapa yang bermain seperti ini ya, pasti kepentingan besar, kepentingan pemodal, bekerja sama dengan kekuasaan yang kita sering sebut sebagai oligarki itu ya, Mas Agus Masum ya. Bisa jadi. Oke. Nah, bisa jadi karena itu aktornya kan banyak dibagi-bagi kan ya. Bagaimana menghindari ini terulang kembali, Mas Agus Masum? Satu, ya saya merekomendasikan supaya dilakukan judicial review terhadap undang-undang ini. Satu, judicial review-nya satu ya kotak kardusnya itu. Yang kedua PT 20%-nya.
yang ketiga tentang penyusunan DPT, yang keempat lagi tentang bagaimana KPU itu tidak bisa digugat itu karena semuanya hanya bisa ditangani oleh Bawaslu, sementara Bawaslu-nya itu adalah subordinat. Nah, bukan hanya Bawaslu-nya yang subordinat, di atas KPU dan Bawaslu itu ada namanya Dewan Kehormatan apa? DKPP kalau nggak salah. Nah, DKPP-nya juga saya datangi itu. Saya datangi, jadi saya itu maksimal itu. DKPP-nya ini ada rekamannya dan ngomong akhirnya gini, ya ini kan apa namanya, saya nggak punya wewenang, ini harus disidangkan katanya. Loh Pak, Bapak harus bertindak cepat loh kalau saya sampai bilang gitu. Kalau enggak Pak, ini bisa terjadi apa itu namanya kerusuhan dan bisa terjadi korban jiwa dan benar. Kan kemudian terjadi kerusuhan di depan Bawaslu yang meninggal itu ratusan kan gitu. Itu sebelum terjadi saya menghadap kepada DKPP dan kemudian saya minta DKPP panggil itu apa namanya komisioner KPU dan KPU terhadap ini. Kenapa? Karena di Bawaslu mentok, di mentok ya kan? Ya tinggal DKPP kan gitu. Kenapa kok Bawaslu tidak memfollow up memfollow laporan, KPU juga memfollow up-nya dengan konyol. Tapi DKPP juga mengatakan apa namanya sama, tidak bisa memfollow up gitu loh. Akhirnya terjadilah peristiwa di depan Bawaslu itu kan gitu. Iya. Oke. Ini luar biasa ini ya, Mas Agus ini, dan saya kira mudah-mudahan saja ini apa yang Anda jelaskan ini mendorong banyak pihak untuk mulai melakukan langkah-langkah proaktif mencegah kecurangan pemilu yang terjadi pada 2019 itu terulang kembali pada tahun 2024, walaupun tanda-tandanya bahwa kecurangan itu akan terjadi kembali pada Pilpres 2024 itu sangat nyata ya dari indikator-indikator yang Anda sebutkan tadi ya. Oke. Tuh PT 20% udah berapa pihak itu yang menggugat? Iya. Oke, kita tunggu. Yang ini belum ada ini. Yang ini belum ada ini. Jadi harus ada yang coba ya. Ya. Mudah-mudahan para hakim di Mahkamah Konstitusi mendapatkan hidayah. Amin. Oke. Karena disitulah kita berharap keadilan ya. Yes. Terima kasih Mas Agus Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.